Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengikuti ibadah online. Siapkan diri dengan berpakaian yang rapi dan sopan, sebagaimana kita beribadah di gedung gereja. Duduk yang sopan, jangan berbaring atau melakukan aktivitas lainnya. Siapkan hati dengan sungguh-sungguh sebelum ibadah online dimulai, sama seperti kita di gereja, dan tidak makan dan minum selama beribadah. Ikuti liturgi dan tetap berpartisipasi aktif selama ibadah berlangsung, seperti waktu duduk dan berdiri, saat menaikkan pujian bersama, saat berdoa, dan saat mendengarkan firman Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening gereja atau dapat juga dengan scan QR Code yang tertera di layar menggunakan mobile banking atau e-wallet, atau memasukkan ke dalam sebuah amplop yang dapat diberikan ke kantor TU gereja. Ikutilah seluruh ibadah live streaming hingga selesai. Siapkan diri, siapkan hati. Marilah kita menyembah Tuhan dengan kerinduan, sebagaimana yang diungkapkan oleh pemazmur, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ikuti informasi terbaru mengenai GKKB Jemaat Pontianak melalui akun Instagram, Facebook, dan YouTube GKKB Jemaat Pontianak. Selamat pagi Javers. Tidak terasa minggu demi minggu telah kita lewati. Dan beberapa hari lagi kita akan memperingati hari Natal. Mari sebelum mulai ibadah kita mau menenangkan diri kita mau ngambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ibadah kita pada pagi hari ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Telah lahir Sang Raja mulia bagi kita semua. Mari bersama kita mau bersuka, bersorak bagi Sang Raja Yesus. Bersama kita mengangkat pujian, kita surga bergema. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia.
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas Yesus yang telah lahir bagi kami semua. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Engkau yang berkati setiap rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bersama kita mau angkat pujian, Penasehat Ajaib. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Ya, teman-teman, di kala pandemi ini, mungkin banyak hal yang kita pikirkan, ataupun pergumulan yang kita khawatirkan. Namun, mari saat ini kita mau berdoa, meluangkan waktu sejenak untuk bersyukur, karena kita mengenal Allah yang begitu mengasihi kita. Tuhan yang rela lahir ke dunia untuk mati dan bangkit demi menebus dosa setiap kita. Mari lebih sungguh lagi, kita mau angkat pujian ini. Kita mau katakan, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari saya mau ajak Javers untuk bangkit berdiri. Kembali kita mau melafalkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. J-First dipersilakan duduk kembali. Mari bersama kita mau kabarkan kabar sukacita mengenai lahirnya Sang Juru Selamat bagi kita semua. Go tell it on the mountain. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, our Jesus Christ is born. When I was a seeker, I saw both night and day. I asked the Lord to help me, and He showed me the way. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, our Jesus Christ is born. Yesus telah lahir ke dunia, maka dari itu kita mau merayakan hari Natal. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And now we'll live forevermore because of Christmas Day. Lebih semangat lagi kita mau angkat pujian ini. Kita mau katakan long time ago in Bethlehem. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And now hear the angels sing, a King was born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. While shepherds watch were closed by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song, the music seems to come from afar. And now hear the angels sing, a King was born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Hear the angels sing, a King was born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Because of Christmas Day. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian Noel. The first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay.
Shalom teman-teman, sangat bersyukur pada hari ini kita boleh kembali datang untuk mempelajari firman Tuhan. Ya, sebelum masuk lebih jauh, mari kita bersama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu. Di saat ini kami boleh kembali datang untuk mempelajari firman-Mu. Tuhan, kami serahkan proses penyampaian firman-Mu ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan tolong kami. Pakai hamba-Mu yang terbatas untuk menyampaikan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita buka Alkitab kita yang diambil dari Lukas 2 ayatnya yang ke-20. Lukas pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-20. Ini adalah catatan yang menceritakan perubahan hidup yang dialami oleh para gembala yang telah bertemu atau melihat bayi Yesus. Nah, kakak akan bacakan untuk kita semua. Lukas 2 ayatnya yang ke-20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Teman-teman, kemarin kita sudah merayakan perayaan Natal. Kakak secara pribadi mengucap syukur kepada Tuhan untuk panitia Youth Christmas yang telah mempersiapkan acara dengan baik. Nah, panitia yang dipimpin oleh Akeari, mereka sudah mempersiapkan KKR Natal dengan begitu luar biasa. Dan ini acara yang menurut kakak ya sangat luar biasa. Nah, di dalam kondisi pandemi mereka bersedia untuk terlibat dalam pelayanan Natal di tengah kesibukan bekerja, di tengah ancaman virus corona, di tengah sibuknya kuliah, di tengah ujian sekolah. Mereka bersedia untuk melakukan yang terbaik, melayani Tuhan. Nah, ini adalah sikap hati yang benar dalam menanti atau merayakan Natal. Menyediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan, melayani Tuhan. Kakak juga berterima kasih kepada Evangelis Mefrotini yang telah menyampaikan firman Tuhan. Walaupun dia ada jauh di sana, dia tetap boleh mempersiapkan firman Tuhan, merekam firman Tuhan itu, dan kemarin boleh ditayangkan untuk kita lihat bersama. Di Natal tahun ini kita tidak berkumpul, kita tidak dapat tukar kado, namun kita bersyukur kita masih boleh bersama-sama, beribadah bersama-sama, walaupun hanya secara online. Namun ya ini tetap anugerah Tuhan. Dan ini di dalam acara Natal ini kita tetap boleh merasakan Natal. Karena apa? Karena esensi Natal tidak pada tempat perayaannya, tidak pada acaranya, tapi pada sikap hati kita ketika melewati atau melakukan Natal itu. Sikap hati kita yang menentukannya. Nah, kemarin di akhir khotbah, Cimefro sempat memberi beberapa pertanyaan kepada kita. Pertanyaan itu berhubungan dengan respon kita setelah mendengar kasih karunia dari Allah. Di khotbah hari ini kita akan kakak akan mempertegas komitmen itu dan membahas beberapa hal yang berhubungan dengan perubahan hidup setelah Kristus ada di dalam hati kita. Kita akan belajar dari kisah para gembala yang datang melihat Kristus. Gembala yang mendapat kabar kelahiran Kristus. Konteks dari ayat yang tadi kakak baca adalah pemberitaan kabar baik kepada para gembala. Di suatu malam ketika mereka sedang menjaga kawanan ternak, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan berkata kepada mereka. Pada waktu itu kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Mereka ketakutan. Nah, teman-teman,
pada waktu itu gembala ada pekerjaan yang dianggap rendah dan hina. Banyak orang menganggap itu sesuatu yang tidak layak dikerjakan. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidak dianggap. Namun pada waktu itu Tuhan datang memberikan pesan penting kepada mereka. Pesan penting ini disampaikan melalui mereka yang hina itu. Pada waktu itu mereka sedang menjaga kawanan ternak yang mereka pelihara. Ketika menjaga ternak, mereka harus berhati-hati karena bisa saja binatang buas datang kapan saja menyerang mereka. Sehingga mereka tidak boleh terlelap, mereka harus selalu terjaga dan selalu waspada. Malaikat Tuhan pada waktu itu datang dan berbicara kepada mereka. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Dan pada waktu itu tiba-tiba tampaklah bersama-sama malaikat itu sejumlah bala tentara surga yang memuji Allah. Mereka berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita sering menyebut kabar ini, kabar yang diberitakan malaikat ini sebagai berita penghiburan atau kabar Natal. Paling tidak ada 3 alasan kenapa ini bisa disebut berita penghiburan. Kita mau lihat beberapa hal ini yang juga dijelaskan dengan sangat jelas di dalam Alkitab. Pertama, berita ini berisi kabar baik tentang sebuah kesukaan besar. Kesukaan besar. Ini bukan kesukaan biasa, ini ada kesukaan yang sangat besar. Kesukaan yang ditandai dengan para malaikat yang bersuka cita dan memuji Allah. Para malaikat berkumpul, mereka bersukaria memuji kemuliaan Tuhan. Kedua, berita ini berisi keselamatan yang besar dan luas. Dalam teks Alkitab menjelaskan kalau yang lahir itu adalah juru selamat, Kristus, Tuhan, dan keturunan Daud. Ini merupakan, ini ada 4 kata atau 4 gelar penting yang diberikan kepada Yesus. Yaitu juru selamat, Kristus, Tuhan, dan keturunan Daud. Dalam satu ayat yang sama, dalam satu kalimat yang sama, Lukas memberi berbagai macam gelar untuk bayi yang lahir itu. Menggambarkan seberapa besar dan luar biasanya bayi yang akan lahir itu. Ketiga, berita ini berisi damai sejahtera yang kosmik. Berhubungan dengan seluruh alam semesta. Ini dicatat di pasal 2 ayatnya yang ke-14. Kelahiran Yesus membawa pujian bagi Allah di surga, sekaligus membawa damai sejahtera di bumi bagi orang-orang yang berkenan kepada Allah. Dari 3 hal ini kita dapat melihat seberapa besar berita yang disampaikan malaikat itu. Dan kita harus tahu kalau pada waktu itu berita ini diberitakan kepada dunia, kepada masyarakat yang sedang tertindas dan sedang dijajah. Mereka sangat menantikan penyelamatan, keselamatan yang akan datang. Mereka sangat menantikan penyelamat Mesias yang akan datang itu. Setelah mendengar dan melihat semua itu, para gembala segera pergi meninggalkan kawanan domba mereka. Mereka pergi ke Bethlehem untuk melihat yang terjadi di sana. Mereka mengikuti apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Alkitab mencatat dengan sangat jelas bahwa mereka pergi dengan cepat-cepat. Mereka tidak lambat dan menunda-nunda, tapi mereka segera pergi dengan cepat. Kenapa bisa begitu? Karena ada hasrat.
untuk melihat bayi yang lahir itu. Menunjukkan mereka merasa ini adalah sesuatu yang penting. Mereka harus segera pergi melihatnya. Dan ketika mereka melihat anak itu, bayi itu, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka gembala-gembala kembali dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Gembala-gembala itu kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Luapan kegembiraan terpancar dengan jelas. Pujian para malaikat kini menjadi pujian dari para gembala. Menjadi pujian yang diucapkan oleh para gembala. Dan damai sejahtera yang dijanjikan itu sudah menjadi milik mereka. Kabar Natal kini bukan hanya menjadi sesuatu yang ada di luar diri mereka, namun menjadi sesuatu yang ada di dalam diri mereka. Berita Natal itu tumbuh dalam hati mereka, ada di dalam hati mereka. Saat ini bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang baru saja menerima berita Natal? Kita mungkin sudah mengikuti berbagai macam ibadah Natal, berbagai macam persekutuan Natal secara online. Kemarin kita baru mengikuti KKR Natal. Kita mendengar kabar lahirnya Kristus. Bagaimana respon kita? Apakah kita memuliakan Allah? Apakah kita meninggikan Tuhan yang mengasihi kita itu? Apakah kita mengucap syukur kepada Tuhan yang telah mengasihi kita? Dia Allah yang mengasihi kita. Pembaringan Kristus di palungan melambangkan seberapa besar kasih Allah yang berkorban, mengorbankan dirinya untuk mengasihi kita. Bagaimana hidup kita? Apakah kita mau menerima kasih-Nya dan merasakan Natal di dalam hati kita? Kemarin CMFRO sudah memberi beberapa pertanyaan dan pertanyaan yang mendorong kita untuk kembali menerima kasih dari Kristus itu. Pertanyaan mendorong kita untuk kembali datang menerima kasih Kristus. Pertanyaan yang kembali mendorong kita untuk hidup bagi Tuhan dan melayaninya. Setelah kita mengambil komitmen, mungkin kemarin kalian ada yang mengambil komitmen dan percaya kepada Tuhan dan mau melayani Tuhan, mempersembahkan hidup kalian untuk mengikuti Tuhan. Apa yang kalian mau lakukan saat ini? Apakah kalian mau terus mempertahankan itu dan terus menjalani itu di dalam hidup kalian? Apakah kita mau terus hidup di dalam janji dan komitmen itu? Apakah kita mau melayaninya dengan sungguh-sungguh? Melayani tanpa mencari kemuliaan diri sendiri. Dan melayani untuk memuliakan namanya. Saudara, dalam perenungan kakak, dalam perenungan saya menemukan ada 3 jenis orang yang merasakan kasih Natal. Membiarkan Natal tumbuh di dalam hati mereka. Pertama, mereka adalah para gembala yang tadi kita pelajari. Para gembala adalah orang yang tinggal di dalam kesunyian padang. Mereka ada di dalam kesunyian padang dan tetap siap sedia dan berjaga-jaga. Sikap siap sedia dan berjaga-jaga merupakan sesuatu yang penting dalam menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan. Di Alkitab banyak ayat-ayat yang mendorong kita untuk tetap berjaga-jaga. Karena kerajaan Allah datang seperti pencuri. Dan meminta kita untuk terus hidup dengan baik, berjaga-jaga. Siap sedia dan berjaga-jaga memberi kita waktu atau kesempatan untuk melihat
dan merasakan hal yang penting di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan biarkan dirimu jatuh dalam kesibukan yang membuat kamu tidak memiliki kesempatan untuk hening dan berjaga-jaga. Hening dan berjaga-jaga. Sediakan waktu untuk bersaat teduh di setiap harinya. Hidup dekat dengan Tuhan melalui perenungan firman Tuhan. Dan sediakan waktu untuk berdoa dan bercerita kepada Tuhan. Ia yang akan menolong kita. Dia yang dapat membawa kita kepada hidup yang lebih baik. Langkah ini ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk bisa hidup berjaga-jaga. Ingat, berjaga-jaga akan membawa kita dapat merasakan hal-hal yang penting di dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang kedua yang kakak temukan di dalam perenungan adalah orang-orang Majus. Mereka adalah orang-orang yang mencari kebenaran. Mereka tidak terikat dengan sesuatu pandangan yang mengikat. Namun mereka membuka diri untuk belajar dan mencari kebenaran. Mereka terus belajar dan mencari kebenaran. Percayalah, semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Sehingga jangan takut untuk belajar. Secara pribadi kakak sangat mendorong kita untuk mempelajari kepercayaan-kepercayaan lain. Karena ketika kita mempelajari dengan benar, itu akan menolong kita lebih yakin dengan iman yang saat ini kita pegang. Karena apa? Karena iman kita adalah iman yang memiliki dasar. Sehingga ketika kita mempelajari kepercayaan-kepercayaan lain, itu tidak akan menggoyahkan iman kita. Namun akan memperkuat. Dengan syarat apa? Dengan syarat kita sudah mempelajari iman Kristen dengan benar, dengan baik. Pelajari Alkitab dengan baik, hidup takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan, takut akan Allah adalah permulaan dari pengetahuan. Dan hidup takut akan Allah yang membawa kita pada kepandaian. Tuhanlah yang memberi kita mulut yang penuh dengan kebijaksanaan. Itu kata Amsal. Dari Allah lah muncul pengetahuan dan kepandaian. Yang ketiga, orang yang ketiga yang kakak temukan yang menikmati Natal adalah Yusuf dan Maria. Kalau kita pelajari di Alkitab, mereka adalah orang yang rela berkorban untuk memuliakan Tuhan. Yusuf dan Maria ya. Apakah kalian pernah mempelajari berapa usia Maria pada waktu dia mengandung bayi Yesus? Apakah kalian pernah mempelajari? Ya, kakak pernah coba mempelajari itu. Dan ketika kakak mempelajarinya, sebagian besar ahli menunjukkan atau berkata bahwa kira-kira pada waktu itu usia Maria sekitar 15 tahun. Usia 15 tahun masih seusia kalian, masih begitu muda, 15 tahun. Tiba-tiba hamil dan mengandung seorang anak yang akan mempengaruhi seluruh dunia. Ini merupakan sesuatu tentu beban berat untuk dia. Namun dalam kondisi itu, Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Dia percaya kepada Tuhan. Dia rela berkorban. Dia tidak takut tekanan, tapi dia terus melakukan itu. Yusuf juga sama. Seorang yang rela berkorban. Nah, ada tiga jenis orang yang rela berkorban untuk ada tiga jenis orang yang merasakan Natal. Pertama itu adalah orang yang siap sedia, seperti para gembala yang siap sedia. Yang kedua adalah orang yang mencari kebenaran, seperti orang Majus. Yang ketiga adalah orang
yang rela berkorban seperti Maria dan Yusuf. Saat ini bagaimana dengan kita? Orang-orang yang tadi kakak sebutkan, jenis-jenis orang yang tadi kakak sebutkan adalah orang-orang yang tidak melewatkan Natal. Mereka adalah orang-orang yang menyambut Natal, hadir di dalam hati mereka. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita orang yang menyambut lahirnya Natal dalam hidup kita, di dalam hati kita? Teman-teman, siap sedialah dalam menunggu waktu Tuhan. Carilah Tuhan, terus mempelajari kebenaran untuk tahu apa yang benar. Dan siap berkorban untuk setiap orang yang memerlukan. Karena kita tahu Dia, Tuhan kita sudah terlebih dahulu berkorban untuk kita. Kiranya di dalam hidup kita, kita boleh terus mempermuliakan nama Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu. Di hari ini kami kembali diingatkan bahwa Natal merupakan kasih yang hadir di dalam hati kami. Esensi Natal terdapat di dalam hati kami. Tuhan, terus tolong kami, walaupun ibadah Natal tahun ini kami lakukan di rumah, namun kiranya kami boleh terus merasakan Tuhan. Kami boleh terus mempermuliakan nama-Mu, Tuhan. Tuhan, kami juga kembali diingatkan untuk boleh terus waspada dan siap sedia. Terus sediakan waktu terbaik untuk Tuhan. Mempelajari firman-Mu, bersaat teduh datang kepadamu untuk mengenal Engkau dengan lebih baik lagi. Dan kami juga diingatkan untuk boleh terus menjadi orang yang mau belajar, mencari kebenaran. Kami tahu semua kebenaran adalah dari-Mu, Tuhan. Bantu kami untuk memiliki hati seperti itu. Hati yang mencari kebenaran. Dan Tuhan, kami juga bersyukur Engkau kembali mengingatkan kami untuk boleh menjadi orang yang rela berkorban. Kami melihat teladan yang baik dari Yusuf dan Maria. Bantu kami Tuhan agar di dalam hidup kami boleh siap berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, hidup kami serahkan kepada-Mu untuk mempermuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih bagi hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, teman-teman bisa mengikuti cara yang tertera di layar. Teman-teman mungkin udah mempersiapkan hadiah Natal untuk keluarga, teman, dan lainnya. Tapi apa sih yang bisa kita berikan buat Tuhan? Dia kan punya segalanya. Kita bisa loh mempersembahkan pujian ini. Kado Natal. Bersama kita mau katakan, telah kutuliskan lagu dari lubuk hatiku. Telah kutuliskan lagu dari lubuk hatiku untuk menyatakan cintaku padamu. Bukan sekedar nada lagu yang sederhana, namun hanya ini yang dapat ku nyanyikan.
mari dengan lebih sungguh lagi kita mempersembahkan pujian bagi Tuhan, karena Natal telah ada di dalam hati setiap kita. Lebih sungguh lagi kita mau katakan, Yesusku, Engkaulah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu, di mana Engkau telah datang untuk menyatakan kasih-Mu, untuk menyelamatkan kami yang tidak berpengharapan. Tuhan, pada saat ini kami bersyukur bahwa kami memiliki kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama. Terlebih lagi kami boleh memberikan persembahan. Tuhan, pakai persembahan ini untuk memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Kami tahu segala sesuatu yang kami miliki semua adalah dari Tuhan. Dan saat ini kami kembalikan sebagian untuk pekerjaan Tuhan. Pakai Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat kami naikkan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semua. Sekali lagi kakak mau ucapkan selamat Natal untuk kita semua. Saat ini kakak mau kembali mengingatkan untuk jadwal-jadwal Natal. Kita masih ada perayaan Natal yang dilakukan di tanggal 24 dan ibadah Natal di tanggal 25. Jadi teman-teman boleh mengikuti itu, ya terus merasakan Natal di dalam hati kita. Jangan menjadi orang yang melewatkan Natal karena begitu banyak hal di dalam hidup kita. Tapi sediakan waktu untuk mengikuti Natal dengan baik. Saat ini kakak juga mau kembali mengumumkan bahwa dua kakak kita, yaitu Kak Likun dan Konano, saat ini sudah tidak ada di Pontianak ya. Kak Likun sudah berangkat di awal bulan, berangkat ke Bandung. Saat ini sudah sedang melanjutkan studinya. Kita terus doakan Kak Likun dan Konano. Konano saat ini juga sudah sampai ke Singapura. Kita doakan untuk studinya agar dia boleh dibentuk menjadi hamba Tuhan yang baik. Dan mereka berdua boleh lebih lagi dipakai Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kakak juga kembali mengingatkan kita bersama untuk tetap bergabung di dalam kelompok-kelompok kecil, di mana di sana kita boleh terus bertumbuh, semakin dekat dan memuliakan Tuhan. Oke, saat ini kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mau bersama-sama, kita mau kembalikan segala puji, segala hormat untuk Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Bapa, terima kasih. Terima
Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Kita mau bersama-sama menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mau mengakhiri ibadah kita tenangkan diri, kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria. Longing for a savior, a hopeless world would wait. Sin demanded justice at a price we could not pay. But God displayed His mercy, the greatest gift of love. When we could not reach heaven, heaven came to us. He made a way in a manger, a way through the sun. Messiah, the promise before time had begun. For God so loved this world, though He knew what love would cost, He made a way in a manger to make a way to the cross. In Bethlehem a stable became a throne of grace, as God Himself our Savior drew near to take our place. His mother smiled in wonder as shepherds stood in love. The sacrifice of heaven lay sleeping in the straw. He made a way in a manger, a way through the sun. Messiah, the promise before time had begun. For God so loved this world, though He knew what love would cost, He made a way in a manger to make a way to the cross. He is the life that I lorded, The precious Lord Jesus laid down His sweet head. Away in the manger, no crib for His bed. The little Lord Jesus laid down His